Indonesia. Kali ini kita di sebuah lahan yang ditanami varietas DP Shine 4 Yangambi. Mari kita review bersama-sama. Kita akan mulai dari asal-usulnya. DP Shine 4 Yangambi memiliki indukan. Yang pertama adalah Duradeli. Duradeli ini keturunan dari Cemara dan Dami. Kemudian Pisciferanya adalah memang asli keturunan Yangambi. Kemudian bahwa kecepatan meninggi tanaman Yangambi adalah relatif kecil, hanya 66 cm per tahunnya. Angka yang sangat kecil untuk meninggi, karena memang varietas unggul sekarang memang arahnya adalah bagaimana meninggi dengan kecepatan meninggi yang rendah saja. Kemudian tinggi tanamannya di usia 6 tahun perkiraannya berdasarkan penelitiannya adalah 313 cm. Jadi usia 6 tahun hanya 313 cm. Kemudian bentuk buahnya atau bentuk tandanya relatif bulat lonjong, artinya tidak bulat sempurna tapi dia relatif lonjong dan brondolannya lonjong. Kalau kita lihat nanti ada brondolannya adalah sedikit lonjong-lonjong. Kemudian bahwa varietas Yangambi termasuk jenis kelapa sawit dalam kategori nigrescens, di mana buah yang mentah berwarna kehitaman seperti ini, kita bisa lihat ini kehitaman atau hitam, yang masak berwarna merah. Jadi hampir sama DP Shine semuanya adalah dari golongan nigrescens, yang masak adalah merah, yang mentah adalah hitam. Kemudian bahwa usia mulai berbuah dari Yangambi ini adalah mulai berbunga dulu. Berbunga adalah mulai dari 18 bulan setelah tanam. Sangat cepat sekali karena akan berefek terhadap panen perdana. Panen perdana Yangambi ini seperti DP Shine yang lain adalah dimulai 26 bulan setelah tanam. Sebuah angka sebuah varietas yang cukup cepat kita untuk mendapatkan pengembalian nilai investasi kita. Maka Yangambi ini dan DP Shine yang lain adalah salah satu cara bagaimana mempercepat pengembalian investasi kita di penanaman kelapa sawit, karena hanya butuh 26 bulan setelah tanam kita sudah mulai panen perdana. Kemudian tandanya bahwa kemampuan Yangambi ini dalam 1 tahun adalah bahwa mengeluarkan di usia 4-7 tahun itu adalah rata-rata 19,4 tandan per pohon per tahunnya. Angka yang lumayan. Nah, mungkin di bawah Kalabar, namun produksinya yang lebih tinggi. Karena bahwa dengan BJR di usia 4-7 tahun adalah bahwa rata-rata 10 kg. Angka yang besar dibandingkan bibit-bibit yang lainnya, walaupun hanya punya 19,4 tandan per pohon per tahunnya, namun dengan BCR 10 kg dan hasil risetnya bahwa memiliki kemampuan produksi per pohonnya adalah 196,9. Kita bisa bayangkan satu pohonnya di usia 4-7 tahun kemampuan produksinya adalah 196,9 kg per pohon per tahunnya. Angka yang besar sekali. Kemudian di total produksinya di usia 4-7 tahun rata-rata ini ya, ada yang sudah sampai rata-ratanya adalah 26,6 ton per hektar per tahun. Angka yang besar sekali. Kita bisa bayangkan dengan 26,6 dibagi 12, artinya bahwa dalam setahun itu bahwa panen kita sudah sampai 2 ton lebih per bulannya. Angka yang besar di usia segitu. Kemudian berat brondolannya dibandingkan dengan DP Shine yang lain, bahwa berat brondolan dari Yangambi ini adalah memiliki berat 10,2, berbeda tipis dengan Kalabar, Ekona ataupun Ghana. Yangambi memiliki berat brondolan paling berat yaitu adalah 10,2 gram per brondolan. Artinya bahwa dalam 1 kilo brondolan jumlahnya nggak nyampe 100 di usia 4-7 tahunnya, karena memang brondolannya relatif besar-besar sekali dibandingkan yang lain. Kemudian rendemennya adalah 26%. Dari review ini kalau saya lihat di kebun ini pelepahnya lumayan panjang, namun meningginya relatif lambat.
produksinya wow banget. Pada saat ini saja di blok ini angkanya di usia ini sekarang usianya sekitar 5 tahunan, sudah masuk ke 5 tahunan, angka produksinya luar biasa. Pendapat tonase sampai dengan hari ini yang cukup, saya kira cukup bagus untuk dibudidayakan. Makanya sekedar saran kepada para petani dan para planter semuanya, Zangambi recommended. Artinya bahwa ini pantas kita untuk kita tanam dengan kecepatan, dengan produktivitas yang mumpuni, maka Zangambi sangat luar biasa untuk kita budidayakan. Dan yang selanjutnya, kembali di dalam sebuah review bibit ataupun kecambah, tetap akan saya sampaikan bahwa pada prinsipnya jangan pernah menyalahkan kecambahnya. Kecambah yang bersertifikat berarti sudah melalui serangkaian panjang penelitian oleh produsennya, di mana sudah mengalami penelitian yang panjang ini, maka ketika produksi turun jangan salahkan kecambahnya. Namun kita harus lihat dulu, karena ada 3 faktor yang harus kita pahami di dalam produksi kelapa sawit ini. Selain bobot bibit bebet dari kecambah yang kita tanam jelas sertifikatnya, yang kedua adalah perawatannya, pupuknya dan sebagainya, dan yang paling penting adalah lingkungannya. Karena lingkungan berbeda, produksinya juga pasti berbeda. Semoga bermanfaat dan bahagia selalu bagi para petani dan para planter semuanya. Jangan lupa Indonesia akan menjadi salah satu tumpuan minyak dunia beberapa waktu yang akan datang, karena Indonesia adalah gudangnya minyak terbaharui. Terima kasih, salam planter Indonesia.